Selamat datang anak-anak hebat. Kali ini kita akan mempelajari permainan tradisional yang ada di Indonesia. Untuk contoh pertama yaitu permainan engklek. Permainan engklek ini membutuhkan peralatan berupa kapur dan juga pecahan batu atau genteng. Kapurnya digunakan untuk menggambar kotak-kotak yang akan dijadikan wahana permainan engklek ini. Sedangkan batunya atau pecahan genteng digunakan sebagai penanda untuk mengawali giliran. Permainan engklek ini dapat dimainkan oleh anak perempuan maupun laki-laki. Dalam memainkan permainan ini, kaki harus diangkat satu dan kaki melompati setiap angka satu persatu secara bergilir. Saat melompati angka, jika ada yang terjatuh, maka harus menaruh batu di salah satu kotak terakhir sebagai tanda untuk pengingat. Bagi pemain yang mencapai angka tertinggi, maka ialah pemenangnya. Selanjutnya yaitu permainan congklak. Permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Bahannya yaitu menggunakan biji congklak yang terbuat dari cangkang kerang atau dibuat dari batu. Lalu medianya menggunakan papan congklak yang berisi 16 lubang. Permainan ini dilakukan dengan mengambil semua biji dari salah satu lubang dan biji tersebut diisi satu persatu ke lubang yang sudah ditentukan, dari kiri atau dari kanan. Permainan congklak ini hanya bisa dilakukan oleh 2 orang secara bergilir. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah permainan ular naga. Agar adil, saat memulai permainan ular naga ini, anak-anak harus melakukan home pimpa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memilih 2 orang sebagai penjaganya. Setelah ditentukan yang menjadi penjaga, maka sisa orangnya berbaris dengan tangan ditaruh di pundak teman depannya. Lalu berjalan melingkar melewati penjaga yang sudah menaruh tangan di atas untuk bisa dilewati. Para pemain melingkari penjaga sambil menyanyikan lagu ular naga panjangnya. Saat lagu habis, barulah penjaga akan menurunkan tangannya untuk menangkap satu orang dan orang yang tertangkap harus keluar dari barisan tersebut. Contoh permainan selanjutnya adalah permainan gobak sodor. Nah, berikut adalah contoh permainan gobak sodor itu. Di sini ada 2 pemain, satunya sebagai pemain penjaga dan satunya pemain penyerang. Nah, pemain penyerang ini harus berlari secepat-cepatnya agar bisa terlepas dari hadangan lawan dan mencapai batas akhir lawan. Selanjutnya adalah permainan egrang. Permainan ini menggunakan alat yaitu bambu, di mana bambu ini berjumlah 2 dan di tengah-tengah bambu yang menjulang tinggi diberikan pembatas atau penyangga kaki. Tidak mudah memainkan permainan ini karena dibutuhkan keseimbangan yang benar-benar baik dalam memainkannya. Jika keseimbangan kita bagus dan kita terbiasa memainkannya, maka permainan ini menjadi permainan yang sangat menyenangkan, seperti simbah ini. Baik, contoh permainan selanjutnya adalah permainan kelereng atau gundu. Dalam melaksanakan permainan ini, tentu saja kita memerlukan kelereng untuk memainkannya. Bermain kelereng sangat cocok dilakukan di halaman atau di lapangan. Mula-mula, kelereng diletakkan di dalam lingkaran, di mana lingkaran ini berfungsi sebagai pembatas. Pertama-tama, pemain melemparkan sebuah kelereng ke dalam lingkaran yang sudah berisi kelereng tersebut. Jika sudah terlempar dan mengenai kelereng sehingga kelereng tersebut keluar dari lingkaran, maka kelereng-kelereng yang berada di luar lingkaran adalah milik pemain yang berhasil. Contoh selanjutnya adalah permainan petak umpet. Mula-mula supaya adil, harus melakukan home pimpa terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang menjadi penjaganya. Permainan ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Caranya sangat mudah sekali. Ada 1 orang yang menjadi penjaga dan mencari temannya yang menghilang, sedangkan orang yang lain mengumpat di suatu tempat. Penjaga harus memberi waktu para pemain lain yang mengumpat dengan cara memberinya hitungan sampai batas waktu yang ditentukan.
Setelah itu, penjaga wajib mencari teman-temannya yang mengumpat tadi. Nah, bagi teman yang ketahuan pertama, maka ia akan berganti menjadi si penjaga dan permainan diulang lagi seperti semula. Namun dengan penjaga yang berbeda. Nah, itu dia anak-anak contoh dari permainan tradisional yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke tugas ya. Pertama, dari 7 contoh permainan tradisional tadi, atau contoh permainan tradisional lain yang bisa anak-anak dapatkan di luar video tadi, cukup pilih satu saja. Kemudian, mainkanlah permainan tersebut bisa di dalam rumah atau halaman sesuai dengan keadaannya. Saat melangsungkan permainan tradisional, jangan lupa minta bantuan orang tuamu untuk mendokumentasikan bisa berupa foto atau video, dan kemudian foto tersebut dikirimkan ke grup WA kelas. Selamat belajar, selamat bermain, dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat anak-anak. Sampai jumpa.